Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang di balik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom. Dan benda-benda di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak? Ada episode terkutuk dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan... Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat mempengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Apa? Baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah tante Jubaidah. Asyik. Halo tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan tante? Ya beginilah Seno. Oh ya tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih. Udah malam, tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya tante. Dadah. Kalau tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 500 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan? Gimana nih? Celo, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa cewek telepon papi nggak diangkat? 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Batang. Ya udah, papi minta maaf ya, Shelo. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Usen banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya. Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali.
Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, "Ma, aku kebelet pipis." Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, "Nih anak bercanda mulu." Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Guys, lihat gue dapat apa. Rambut ini itu hadiah giveaway, jadi gue sendiri juga nggak tahu dalamnya kayak gimana. Oke, gas, langsung unboxing. Ini tuh rambut cewek, panjang, warnanya kayak orange gitu ya. Terus modelnya kayak keriting ala-ala mermaid. Enaknya kita namain siapa karakternya? Ya, ini seperti biasa, saya amat sangat bermasalah sekali untuk memasang rambut ya. Nggak pro-pro saya. Ini gimana sih? Aduh, mari kita sisir guys. Ini kan enak, rapi, mantap. Waktunya styling guys, jadi kita selipin rambutnya ke belakang kuping, kiri, dan kanan. Kayaknya kebanyakan guys ngambilnya, kita kurangin dikit. Sebelah sini, oke, terus sebelah sana. Iya. Dikit lagi. Sip. Gak lupa pakai pita, jepit sebelah kiri, terus sebelah kanan. Disamain tingginya, terus ganti baju deh. Belum diikat. Ayo kita ikat dulu. Jadi kalian pilih nama Fiona atau Keisha? Juliet, kita main ketua-ketuaan yuk. Ayo. Yes, aku yang jadi ketuanya. Ais, kamu nyanyi susu semangka ya. Oke. Gimana ya lagunya? Minum susu, makan semangka. Ais. Wah, kalian pernah dengar permainan ketua-ketuaan nggak? Aku tahu, semua yang main harus nurutin perintah ketua kan? Bener banget, yuk mulai. Gue nggak mau ah. Cupu lu Juliet. Ayo Snow. Gas lah. Aku harus ngelindungin Snow. Ya udah, gue gabung. Oke, gue ketuanya. Kalian harus lompat 100 kali. 100 selesai. 100 beres. 100, 99, aku nggak kuat lagi. Sekarang gue yang jadi ketuanya. Kalian nggak boleh kedip selama mungkin. Yang kedip duluan, dia yang kalah. Aduh, mataku perih banget. Semangat Juliet. Aduh, aku nggak tahan. Iva, Tinggal kita bertiga. Aku mau kalian pegang kuping kalian. Terus angkat sebelah kaki kalian. lama banget. Sampai kapan ini? Aska, udah sejam lebih ini. Hati-hati Juliet. Tega kamu, Aska. Gimana rasanya kehilangan orang yang lo sayang? Apa maksud lo? Lo nggak inget kembaran gua Ice? Koit dong. Itu semua gara-gara lo kan? Ais, jadi... Waktunya mengakhiri permainan ini. Gua pengen lo. Maaf, gue nggak sengaja. Enggak mungkin. Ribet banget harus nangis segala. Sekarang giliran gue. Gue mau lo tahan nafas selamanya. Selamat tinggal. Lamun terus, lama-lama dirasukin setan kau tuh. Ada setan yang berani rasukin aku. Mana setannya? Hah? Ngeri. Kok makin kesini makin sering aja kau muncul ya? Capek juga lama-lama aku liat mukamu terus, bah. Sakit. Coba aja aku kayak coisan, pasti nggak kayak gini reaksinya. Wah! Hey, itu beda lagi wahai teman. Jangan kau samakan. Emang tipemu tuh yang kayak bilas? Bias! Dibikin sabun apa ya pakai dibilas? Nah, iya itu. Tipe cowokmu yang kayak idol Korea gitu ya? Enggak juga sih. Yang penting baik, cocok tahan banting udah. Tahan banting. Iya. Tipemu kayak limbat ya? Emang lo yang kayak gimana juga?
Yang cantik, kaya, pinter, sopan, tidak berkata kasar, tinggi, bisa masak, bisa main musik, rajin, tidak malas, dan juga setia. Terima kasih. Mohon maaf, kepada Raki teman sama warga baku belakang yang gak jelas dan otaknya rada-rada. Yang kau sebutin tadi tuh kayak gak ada di muka bumi, woi. Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki. Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar, aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatunya nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak keemasan, bahan baja, masih cicilan, macam tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu? Kukira baja dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh, kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah.